Citra, jangan keras kepala. Rizky, tapi ayahmu, menantu yang susah payah dia pilih, undangannya sudah dikirim. Kalau kamu lari sekarang, bagaimana ayahmu bisa menjaga muka dan reputasi keluarga Zhou? Berhenti pura-pura baik di depan ayahku. Memaksaku menikahi orang yang tidak kucintai. Semua demi reputasi yang kau sebut-sebut itu. Cukup. Baik, kau memaksaku menikah. Aku akan menikah. Aku akan menikah dengannya. Kamu akan menikah denganku. Citra, jangan keras kepala. Kembalilah bersama kami. Masih pura-pura di sana. Hasil hari ini, bukankah itu yang kamu inginkan? Cukup sudah bicaramu. Manja setiap hari itu satu hal, tapi sekarang kamu tidak menghormati orang tua. Memaksa menikah dengan pengemis. Baik. Aku kabulkan keinginanmu. Jangan menyesal. Hei, cantik, memakai seseorang lalu mengabaikannya, itu benar-benar tidak sopan. Lepaskan, katakan. Berapa banyak uang yang kamu mau? Berikan nomor rekening bankmu. Aku akan transfer sekarang. Aku tidak punya rekening bank. Berikan alamatmu. Aku akan suruh seseorang mengantarkannya. Aku tidak mau uang, aku ingin menikahimu. Lihat, kamu sudah nonton lama, pasti tahu apa yang terjadi. Aku bilang asal saja. Kamu malah serius. Hei, nona terhormat, ingkar janji, lebih buruk dari aku, pengemis. Sudahlah, aku pergi, nikah saja dengan, siapa namanya, Jiang, Rizky Maulana. Hei, balik. Naik mobil. Mobil ini bagus sekali. Lebih bagus dari Altonya Airlines, jauh lebih bagus. Jangan sembarangan sentuh. Memang kenapa kalau aku sentuh, kau istriku sekarang. Jadi mobilmu, adalah mobilku. Aku peringatkan. Kamu bisa bayar kalau rusak. Bukankah ini mobil yang tadi? Kirim seseorang untuk mengikuti mobil nona muda itu, jika pengemis itu. Masuk ke mobil nona muda, urus dia. Ada apa? Coba lihat apakah rusak. Bos, mobilnya baik-baik saja. Apa yang terjadi di siang bolong begini? Sekarang bagaimana? Apa kita masih harus mengikuti mobil nona muda? Mobilnya mogok, ikutin apa? Lalu kita harus apa? Nona muda ada di dalam mobil. Kita harus membawa salah satu dari mereka kembali. Dorong kuat-kuat. Sudah kuduga, nona muda sepertimu, pada dasarnya hanya mempermainkan orang seperti kami. Kau akan berbalik dan menikah dengan tuan muda kaya. Kau tidak pernah berniat menikah denganku. Aku, nona muda ini, bilang akan menikahimu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Apa yang kamu tunggu? Apa kamu tidak ingin mendapatkan surat nikah? Ini, apa aku tidak salah dengar? Kamu di sini untuk mendapatkan surat nikah? Ya, Kalian berdua, kamu perlu mengerti satu hal. Ini adalah kantor pencatatan pernikahan. aku tahu. Silakan tunjukkan dokumen identifikasi Anda. Apa? Ketemu. Akhirnya ketemu. Berikan padaku.
Hehe. Bu, sesuai keinginanmu. Aku sudah bilang padanya untuk mandi. Temanmu sangat aneh. Di mana kau bertemu dengannya? Aku menemukannya di pinggir jalan. Apa kau bisa menemukan surat nikah di pinggir jalan juga? Ibu Siti, kau tidak seharusnya bertanya padaku. Kepalaku mau meledak. Oke. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku bukan temannya. Aku suaminya. Perjanjian ini, coba lihat. Perjanjianmu ini terlalu keras. Itu tidak mengizinkanku mendekatimu, atau menanyai urusanmu, atau menyentuh barang-barangmu. Aku bisa mengerti dua klausa terakhir, tapi yang pertama ini, boleh aku tanya? Jika ada pertanyaan, kamu bisa mengajukannya kapan saja. Jika aku tidak bisa mendekatimu, bagaimana kita bisa punya anak? Dengar, apa kamu benar-benar bodoh? Atau pura-pura bingung denganku? Pernikahan kita hanya transaksi. Aku yang menyediakan uang, kamu yang berperan. Selama kamu berperan sebagai suami. Di depan orang luar, itu saja. Mengenai urusan suami istri, aku sarankan kamu jangan memikirkannya. Banyak orang yang memintaku berakting, aku ragu kamu bisa membayar tarifku. 10 juta, cukup? Jangan coba-coba menolakku dengan uang sebanyak itu. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak kusukai. Namun, jika kamu memaksa, aku bisa menaati perjanjian itu, tapi, aku minta 100 juta. Kamu bercanda? Kalau kamu nggak terima, ya sudah. Lagi pula, aku nggak tertarik dengan uang segini, aku nggak tertarik. Namun, aku cukup tertarik soal punya anak, aku cukup tertarik. Baiklah, aku akan kasih kamu 100 juta. Meskipun aku lagi kekurangan uang, dan ini pernikahan pertamaku, mahar tetap harus diberikan. Ini barang yang kutemukan saat ngobrol, kelihatannya cukup cantik, jadi akan kuberikan sebagai hadiah. Pengemis ya pengemis. Menganggap batu pecah seperti harta karun. Kamu bahkan tahu cara memberi hadiah. Nona, apakah Anda mencari menantu laki-laki? Dia pergi pagi-pagi tadi. Saya periksa apakah barang berharga keluarga kita hilang. Lagi pula, kita tidak saling kenal baik. Siapa tahu dia mungkin melakukan sesuatu seperti mencuri atau pencurian kecil. Nona, saya melihatmu dari kecil. Masa saya tidak tahu isi hatimu? Mempekerjakan satpam agak rendah bagiku, tapi bagaimanapun, aku punya istri, dan biayanya terlalu mahal. Ah, Halo, Pak. Jam operasional kami belum dimulai. oh, saya di sini untuk melamar posisi satpam. Saya lihat di pintu masuk pengumuman rekrutmen ini ditempel. Manajer SDM tidak ada di sini, silakan datang lagi lain hari.
Ibu Ayu, Kamu di sini untuk melamar pekerjaan? Saya di sini untuk melamar posisi satpam. Mereka bilang manajer HR tidak ada, dan suruh saya kembali nanti. Dia memang tidak ada, tapi saya bos di sini, jadi saya yang memutuskan. Kamu bisa mulai kerja malam ini. Hei, bos di sini, masih sangat muda. apa, kamu naksir? Saya sarankan Anda jangan terlalu memikirkannya. Kakek buyutnya dulu pernah menjadi pemimpin geng busur. Dia memiliki lebih dari belasan saudara di bawahnya. Ah, bar kita selalu aman karena dia. Dia sehebat itu? Tentu. Ilmu bela diri apa yang kamu gunakan tadi? Saya tidak bisa melihat dengan jelas saat itu. Hanya melesat begitu saja. Bisa ajari saya? Tentu, saya akan ajarkan beberapa gerakan saat ada waktu. Kamu janji? Baiklah, waktunya bekerja, ayo kita kembali. Aman delinya? Itu tadi istri saya. Tuan, kamu bercanda? Kamu tahu siapa dia? Itu Zhou Citra, wanita tercantik di Jiangnan. Jika kamu menjadi menantu dari keluarga Zhou, uang apapun yang mereka berikan akan cukup untuk generasi. Kembali kerja saja. Tapi dia benar-benar istri saya. Ayo, waktunya kerja. Citra, aku dengar kamu menikah dengan pemulung. Apa itu benar? Kamu menyebalkan sekali. Kamu jadi sangat suka gosip. Kita sepakat hanya minum hari ini. Kalau kamu terus bicarakan omong kosong ini, aku pergi. Baiklah, semuanya, berhenti bertanya, itu pasti tidak benar. Kalau Citra benar-benar menikah, mana mungkin dia punya waktu untuk minum bersama kita berdua? Ya, ayolah, kita minum. Citra sangat cantik, masa dia menikah dengan pemulung? Oh, Citra. Jalan-jalan bersenang-senang setelah menikah? Mungkin saja. Suami pemulungmu tidak bisa memuaskanmu? Hahaha. Citra, kamu berani-beraninya. Kamu lebih memilih menikahi pemulung daripada aku? Kamu membuatku jadi bahan tertawaan di Jiangnan. Bagaimana aku bisa menunjukkan mukaku? Rizky, biar aku kasih tahu kamu. Aku lebih baik menikahi pemulung daripada sampah sepertimu. Jangan pikir aku tidak tahu tentang semua perbuatan kotormu. Jika orang tuamu tidak menutupimu, kamu akan membusuk di penjara. Dulu. Bahkan jika kamu menikahi sampah, kamu hanya bisa menjadi wanitaku, milik Rizky. Malam ini, aku akan merasakan kebahagiaan malam pertama. Atas nama suami pemulungmu. Aku tahu kamu menyewa orang yang bisa bertarung. Tapi aku juga menyewa seorang mantan tentara pasukan khusus. Malam ini, tidak ada yang boleh pergi. Tanpa perintahku. Nona, kamu duluan, saya urus semuanya di sini. Citra hanya membawa satu pengawal. Kalian berdua, bawa dia kembali untukku. Rizky, apa sebenarnya yang kamu mau? Keluarga Zhou kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dimas, apakah kamu baik-baik saja? Rizky, di siang bolong,
Kamu berani membunuh orang. Berteriaklah, berteriaklah sekeras mungkin. Bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Sempurna. Malam ini, aku akan membuatmu merasakan kenikmatan menjadi seorang wanita. Setelah aku bosan denganmu, aku akan mengirimmu kembali ke suami pemulungmu. Lagi pula, bukankah dia suka memungut wanita buangan? Oh, salahku. Memungut sampah, kan? Dasar anjing, jauhi istriku. Fajar, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kerja di sini, mencari uang untuk menghidupimu. Kamu panggil dia apa? Istri? Oh. Jadi kamu suami pemulung sampahnya, ya? Aku bahkan tidak mencarimu, dan kamu sendiri yang datang ke depan pintuku. Dunia ini sungguh kecil, ya. Kamu terlalu banyak bicara. Sial. Seorang pemulung sepertimu, berani bicara sembarangan padaku? Bunuh dia. Fajar, hati-hati. Kamu pergi duluan, jangan pedulikan aku. Kamu bukan tandingan mereka. Dasar tidak berguna. Kenapa belum kalian bunuh dia? Pak, saya salah. Pak, tolong lepaskan saya, Pak. Memohon padaku tidak berguna. Kamu harus memohon maaf pada istriku. Awas. Ah, kau sialan, lepaskan aku. Kau tahu siapa ayahku? Bahkan jika ayahmu adalah Raja Surga, tetap tidak berguna. Hari ini, aku mengajarimu pelajaran atas namanya. Cara bersikap. Ayah? Tunggu sebentar. Apa kau benar-benar akan membunuhnya? Keluarga Jiang memiliki pengaruh besar. Kau adalah istriku. Bahkan jika langit runtuh, aku akan ada di sini mendukungmu. Kakak, keluarga Jiang kami hanya memiliki satu pewaris selama 18 generasi. Semua tergantung padaku untuk melanjutkan garis keturunan. Kakak, tolong lepaskan aku, ya, Citra. Keluarga Jiang kami tidak bisa berakhir di sini denganku. Citra, kakak, Citra. Fajar dan Citra, kalian berdua tunggu saja. Jika aku tidak membunuh kalian, aku bukan Rizky Maulana. Dia baik-baik saja. Dia baru saja pingsan. Nona Rina, CEO Ayu memerintahkan bahwa semua biaya di ruang VIP hari ini gratis dari klub. Bima, CEO Ayu ingin bertemu denganmu. Baiklah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku pergi sebentar. CEO Ayu, Anda ingin menemuiku? Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kau pukul? Menurutku tidak perlu tahu siapa dia. Aku selalu menangani masalahnya, bukan orangnya. Sudahkah kau pertimbangkan apa yang akan kau lakukan setelah memprovokasi keluarga Rizky? Aku tidak pernah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Tentu saja, jika CEO Ayu menganggap aku telah melibatkan klub, aku akan mengundurkan diri sekarang juga. Hentikan. Aku bisa mengatasi masalah kecil ini untukmu. Ada syaratnya, kan? Aku suka berbicara dengan orang pintar. Kau hanya seorang karyawan baru di klub kita. Dari semua sudut pandang, aku tidak punya alasan untuk membantumu memprovokasi keluarga Rizky. Namun, Kalau Aku jual jiwaku. Maaf. Kalau kamu mau aku jual tubuhku, permisi. Ada biaya tambahan. kemari. Manajer Ayu, apa kamu yakin harus di sini? Dengar baik-baik, aku ingin kamu. Kamu gila? Tidak mungkin. Ini tidak bisa ditawar. Apa salahnya jadi bodyguardku? Kamu bisa tentukan sendiri gajimu. Pertama, aku punya istri. Aku harus pulang setiap malam. Aku tidak bisa tinggal dan makan bersamamu. Kedua, kamu tidak mampu bayar harganya. Dengan klubmu ini,
keuntungan 10 tahun masih tidak bisa membayarku. Tentu saja, kalau ada metode pembayaran lain, aku mungkin pertimbangkan, misalnya, tubuhmu. Kurang ajar. Tahu dengan siapa kamu bicara? Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya. Aku sudah bilang semuanya padamu, aku akan masuk kerja tepat waktu besok. Mengenai apa yang kau katakan, itu tergantung pada moodku. Aku terbiasa bebas dan tanpa ikatan. Aku tidak suka dikontrol. Direktur Ayu, anak ini luar biasa berani. Apakah itu dia hanya membual, atau dia benar-benar punya kemampuan? Bapak Siti, menurutmu siapa yang lebih kuat, dia atau kamu? Kekuatan siapa yang lebih unggul? Dari rekaman CCTV, gerakan anak ini sangat cepat, bahkan sedikit lebih cepat dariku. Sayang, apakah kamu menungguku pulang? Jangan sombong. Aku cuma ingin lihat apakah kamu masih bisa kembali hidup-hidup. Khawatirkan suamimu, itu sudah sewajarnya, kan? Kenapa kamu masih malu mengakuinya? Istri, apa kamu peduli padaku? Tapi, kenapa cuma memberiku bakpao kukus? Kalau tidak mau, jangan dimakan. Kalau begitu, aku boleh makan, kan? Terima kasih, kakak ipar, sudah menjemputku. Kenapa aku tidak lihat kakak laki-laki? Kalau ngomong sembarangan lagi, aku tidak akan pedulikan kamu. Kamu bisa pulang sendiri naik taksi. Aduh, kak, masa tega lihat sepupumu yang imut ini pulang sendiri naik taksi? Baiklah, aku tidak akan sebut kakak laki-laki. Bukan karena tidak boleh menyebutnya. Aku akan ceritakan rahasia. Tapi kamu jangan bilang ayahku. Aku bersumpah aku sama sekali tidak akan. Suamiku dan aku menikah kontrak hanya untuk pamer. Ini informasi yang terlalu banyak. Nana, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya sedikit sakit perut. Kalau begitu istirahatlah sebentar. Aku akan ambilkan obat. Kak, aku baik-baik saja. Bagaimana kalau kamu ceritakan kisah antara kamu dan kakak ipar? Kakak iparmu. Baiklah. Ini adalah hadiah pernikahan. Sebuah batu pecah yang ditemukan kakak iparmu. Biarkan aku lihat batu pecah itu. Kak, kamu bilang ini batu pecah. Ini batu Tianhuang kualitas teratas. Bukankah batu Tianhuang itu hanya batu pecah? Satu liang Tianhuang bernilai 10.000 liang emas. Ini bukan batu biasa. Kamu yakin ini sangat berharga? Jangan lupa, keluargaku bisnis barang antik. Batu ini tak ternilai. Dia menemukan barang sebagus ini. Sepertinya dia beruntung. Kakak ipar bilang, batu ini ditemukan. Ini batu Tianhuang kualitas teratas. Dulu pernah terjual di rumah lelang seharga 300 juta. 300 juta? Iya. Fajar Ramadan. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu punya batu seperti ini? Kak, perutku sakit. Aku ke toilet dulu ya. Saya suka bicara dengan orang pintar. Kamu tahu yang harus kamu lakukan? Zhou Yuxin dan Fajar Ramadan dalam pernikahan palsu. Identitas Fajar Ramadan pasti tidak sederhana. Istri.
Ini daftar rekrutmen perusahaan kita. Coba besok. Karena identitasmu adalah suami nominalku, maka identitasmu tidak boleh dikritik. Ini rekrutmen resmi. Jangan kira aku akan memberi perlakuan khusus. Jika kamu bahkan tidak bisa melamar posisi sales yang paling biasa dan diterima, itu artinya kamu tidak berguna. Internasional, Naga Langit. Halo, apakah Anda datang untuk melamar posisi manajer umum, Pak Fajar? Ya, benar. Tanda tangani formulir lamaran. Nanti saya ambil. Istriku sayang, meskipun posisi yang ditawarkan adalah sales representatif, tapi jika ada posisi yang lebih tinggi, kenapa saya harus menolak? Dia memang berbakat. Mengenai identitasnya, saya akan suruh seseorang menyelidiki. Saya tahu. Istri, Sepertinya kamu benar-benar meremehkan posisi perwakilan penjualan, sampai kamu melamar sebagai manajer umum departemen pemasaran. ini semua untuk mencari uang lebih, untuk menghidupi istriku. Manajer umum Fajar, mari kita duduk dan bicara. Tentu, mari kita bicara tentang hidup, atau bicara tentang masa depan. Mari kita bicara saja tentang batu yang kamu temukan. Kamu harus menangani masalah ini dengan baik. Ada apa dengan sikapmu? Bukankah kau hanya anjing di bawah bos? Aku tidak bisa berkata-kata. Batu itu, sebenarnya. Aku akan menerima telepon. Targetnya juga sudah kembali ke kota Jiangnan, menunggu perintah aksi. Sayang, batu itu. Klub Kak Bima dalam masalah. Kembali cepat. Jika kau terlambat, seseorang akan mati. Sayang, tunggu aku kembali. Aku pasti akan menjelaskan semuanya padamu. Tuan, ampuni saya. Saya hanya orang kecil. Apa yang terjadi? Kak Bima. Sekelompok orang datang entah dari mana, mereka menghancurkan apapun yang mereka lihat. Dan mereka bilang mereka sedang bermain permainan saling menampar. Ketika aku melihat mereka tidak memperhatikan, aku kabur. Di mana mereka? Di lobi depan. Kak Bima, hati-hati. Hei. Ini menarik. Hei, kemari. Tampar dirimu beberapa kali, biarkan semua orang bersenang-senang. Tampar lebih keras. Kalian berdua, pergi. Berhenti. Nak, paku yang menonjol akan dipalu. Kamu cari mati? Anak nakal, lumayan jago juga. Aku cuma bosan. Ternyata kamu seorang kultivator bela diri. Tingkat kemampuan seperti ini belum cukup untuk membuatku terkesan. Omar,
Tidak mungkin, saat ini, luka lamaku kambuh. Kukira kamu bisa bertarung dengan baik. Tidak kusangka kamu cuma bagus di luar, tapi tidak berguna. Kelihatan bagus tapi tidak berguna, hei MPH. Aku harus menyelesaikan ini cepat. Kalau aku berlama-lama, aku akan mati kesakitan sebelum dipukuli sampai mati. Aku hanya bisa menggunakan teknik terlarang. Teman-teman, bunuh dia. Fajar, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Fajar, bangun. Bangun. Ibu Siti. Ibu Siti. Aku baru saja kembali ke Jiangnan. Tugas pertama yang kuberikan padamu. Kamu mengacaukannya. Katakan padaku. Bagaimana aku harus menghukummu? Bawahanmu tidak punya kata-kata. Aku serahkan padamu. Aku akan menyelamatkan nyawa anjingmu kali ini. Jangan sampai ada lain kali. Ya, aku pasti akan menangani semuanya dengan baik lain kali. Pasti menanganinya dengan baik. Kamu sudah bangun. Aku akan ambilkan kamu sesuatu untuk dimakan. Hei, sayang, saat kamu tidak cemberut, kamu terlihat sangat cantik. Sering-seringlah tersenyum. Oh, kamu. Ayah, kenapa kamu di sini? Randy Saputra kembali. Dia khusus ingin menikahimu. Apa? Dia mau menjualku? Aku sudah menjadi wanita yang menikah. Ayah mertua. Menantumu ada di sini. Fajar, aku tahu kamu bukan orang biasa. Dan aku tahu, kamu hanya dalam pernikahan kontrak. Aku bisa lihat, kamu suka Yuxinku. Meskipun aku tidak tahu, kenapa kamu begitu menyukainya, aku bersedia, bertaruh pada ketulusanmu. Ayah, Aku tidak tahu, apakah kamu bisa melindungi putriku, keselamatannya seumur hidup, bahkan jika aku memohon padamu, kamu jangan biarkan dia jatuh ke tangan Randy Saputra. Tuan Muda Randy, ku dengar wanita yang bersamamu, semua mati secara tragis. Apakah itu benar? Ceritakan pada kami juga penasaran. Bagaimana mungkin, seseorang sepertiku yang menghargai kecantikan? Bagaimana aku tega menyakiti kamu? Oh, kamu. Astaga. Fajar, apakah kamu bersedia? Melindungi putriku seumur hidup? Aku bersedia. ayah, Kamu adalah putri satu-satunya. Kupikir hanya Fajar yang bisa melindungimu. Aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu menuju ajal. Mungkin Fajar adalah orangnya, yang bisa kamu percayakan hidupmu. Beritahu Nana untuk berhenti memantau mereka berdua. Awasi proyek ini dengan ketat untukku. Jika ada yang salah, aku tidak akan memaafkanmu. Mengerti. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, Ayu, dan Pak Zhang di sisinya, dan meninggalkan kota ini beberapa hari lalu, saat aku pergi cari masalah. Mereka sudah meninggalkan kota ini. Tampaknya, pemimpin Honggang sakit parah.
mengenai perebutan kekuasaan Kiaogang. Aku rasa, situasi Ayu saat ini sangat berbahaya. Oh, benarkah? Aku menyuruhmu cari masalah. Hanya ingin Ayu tahu. Aku sudah kembali. Ini mulai menarik. Maka aku akan menunggu Ayu secara pribadi. Datang memohon padaku. Oh, iya, Tuan Muda. Ini orangnya, bajingan ini, yang melukaiku. Keluar. Siap? Kak Fajar, betapa aku sudah menanti-nantikan bertemu denganmu lagi. Kota ini akhirnya mulai kacau. Hahaha. Beritahu, bunga alam baka. Untuk memberi saudara baikku hadiah besar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Fajar Ramadan, waktunya minum obat. Terima kasih. Hei, lihat itu. Gerakan bagus, suster. Mati. Fajar, apa yang kamu lakukan? Nana, Aku bukan lagi Jit sepupumu Nana. Identitasku sekarang adalah bunga alam baka. Fajar, aku tidak bisa membunuhmu hari ini, jadi aku akan membunuhmu besok. Fajar, apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang sangat berbahaya. Aku akan melindungimu. Apa kau percaya padaku? Saat kau bilang pada ayahku, kau bersedia. Aku memutuskan hanya percaya padamu. Ayo. Tuan tua, kota ini sedang kacau balau sekarang. Aku hanya mencari tempat yang aman. Ini seharusnya tidak sulit bagimu. Ayu, kau orang yang pintar. Aku bukan sembarang orang yang membantu siapapun. Kiaogang, kerajaan bisnis yang begitu besar, semua urusannya ditangani olehku. Jika kau benar-benar ingin perlindungan, kau harus menunjukkan ketulusan. Jangan buang-buang waktuku yang berharga. Aku tahu, Tuan tua telah mencari murid terakhirnya yang lama hilang. Ini informasinya. Ini ketulusanku. Ini berisi informasi detailnya. Di mana dia? Dia saat ini menantu yang tinggal bersama keluarga Zhou di kota ini. Istri, mau kemana? Reuni kelas. Untung saja aku sendiri. Dan tidak ada kegiatan lain, aku ikut. Oke, tapi jangan mempermalukanku. Kalau tidak mengerti, jangan tanya. Citra, akhirnya kamu datang. Teman-teman sekelasmu sangat merindukanmu. Dan siapa ini? Halo semuanya, aku suami Citra, namaku Fajar Ramadan. Halo, halo, halo. Benar kata orang, melihat lebih percaya. Kudengar dari Citra kamu sibuk sekali. Jadi kupikir kamu tidak bisa datang. Aku memang cukup sibuk, tapi tidak ada yang lebih penting dari menemani istriku. Sebenarnya, teman-teman, sudah lama tidak bertemu Citra, mereka sangat merindukannya. Sebenarnya, aku juga ingin bertemu semuanya, dan melihat siapa, teman-teman adik Citra. Adik Citra? Halo, saya Kevin. Teman sekelas Citra.
Halo, kakak senior. Halo, Kak Fajar, dari universitas mana kakak lulus? Saya tidak kuliah Lalu, di mana Kak Fajar bekerja sekarang? saat ini. Setiap hari, saya hanya membantu Citra mencuci di rumah, memasak, dan setelah itu, mungkin saya juga mengurus anak-anak. Jadi saya tidak punya waktu untuk bekerja. Jadi, Kak Fajar, itu jenis pekerjaan yang kakak lakukan? Citra, kalau mencari laki-laki, cari yang mampu. Dengan begitu, menguntungkan untuk bisnis. Benar kan? saya punya uang. Yang penting saya suka dia, itu sudah cukup. Ya, kalau kamu suka dia, itu yang penting. Tapi menurutku, sebagai laki-laki, sukses dalam karier itu penting. Kak Fajar masih muda, kenapa tidak keluar dan meraih prestasi keluargaku dalam bergerak di bidang obat herbal? Kami punya banyak perusahaan. Jika kau mau, Kak Fajar, di perusahaan, kami saat ini kekurangan satpam, mau mencobanya? Hahaha. Keluargamu jual obat? Iya, bisnis obat herbal. Seperti kata pepatah, dokter tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Penyakitmu, apa karena keluargamu tidak bisa menyembuhkannya? Aku punya penyakit. Kamu yang sakit, keluargamu semua sakit? Bagaimanapun, kau tidak boleh bicara sembarangan. Jika kau terus menghinaku seperti ini, kualitasmu cukup memprihatinkan. Kevin, saat aku bilang kau sakit, itu bukan hinaan, melainkan, dari sudut pandang medis, kau benar-benar memiliki penyakit. Baik. Bagaimanapun, keluargaku adalah institusi medis terkenal, dan aku terpengaruh olehnya. Jadi aku juga punya sedikit penelitian di bidang medis. Kak Fajar bilang aku sakit. Aku ingin tahu, penyakit apa yang kuderita. Bapak Kevin, tekstur kulit Anda menunjukkan beberapa penyakit ringan. Mereka akan segera meresap ke otot dan usus Anda. Jika tidak segera diobati, saat kondisinya memburuk dan menjadi kronis, mungkin sudah terlambat. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa kamu seorang dokter? Aku rasa aku lebih sehat dari sebelumnya. Jika aku tidak salah, kamu sering merasa ginjal lemah, nyeri punggung dan keringat malam, bahkan sulit tidur. Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku rasa sekarang aku baik-baik saja. Sangat baik. Bapak Kevin, karena kamu adalah teman sekelas dari keluarga saya, Shin Yu, aku akan memberimu saran. Jangan menipu dirimu sendiri. Aku menipu diriku sendiri? Kamu benar-benar pikir kamu semacam dokter ajaib? Permisi. Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu? Kulitmu kusam, matamu tidak fokus, kimu lemah dan tidak teratur, dan panas dalam serta keringat mudah timbul. Saranku, orang muda jangan terlalu berlebihan, atau terkena penyakit serius. Nanti akan terlambat. Cukup. Jangan omong kosong. Atau aku tidak akan sopan? Fajar hanya ingin membantu kamu. Kalau kamu punya gejala-gejala ini, periksakan ke dokter. Kamu tidak perlu khawatir. Sepertinya aku baik-baik saja sekarang. Jangan bahas ini lagi. Ayo makan. Bayar tagihan? Selamat siang, Pak. Total konsumsi Anda adalah 800.050.000. Kami sudah membulatkan ke bawah untuk Anda. Totalnya 800.000. 800.000? Apa aku dengar dengan benar? Pak, Anda dengar benar. 800.000, tunai atau kartu? Tidak. Makan di sini semahal ini? Makanan apa? Plus 2 botol anggur merah biayanya 800.000? Apa kami makan emas atau minum mutiara? Pak, Anda memesan dari tempat kami anggur merah terbaik. 1 botol 400.000, 2 botol 800.000. Mengingat Anda adalah pelanggan yang begitu selektif, manajer telah memutuskan untuk menggratiskan tagihan meja Anda. Aku akan mengingatmu, Fajar.
Jika aku tidak membunuhmu, aku akan berak sambil berdiri di atas kepala. Bos, Fajar dan Citra memang bersama. Mereka masuk ke villa, dan belum keluar sejak itu. Apa aku menyuruhmu menyelidiki semua ini? Latar belakang. Yang aku mau adalah latar belakang. Aku juga sudah menyelidiki latar belakangnya. Di kota Jiangnan sekarang, tidak ada keluarga terkemuka bernama Ye. Sialan. Orang ini memang pria simpanan Citra. Manajer umum itu hanya seorang karyawan, apa pengaruh yang mereka miliki? Kamu lakukan ini? Kumpulkan beberapa orang, dan beri dia pelajaran yang baik. Aku ingin dia tahu apa akibatnya bersikap keras. Baik, aku akan lakukan. Bos, apakah dia sudah sampai? Dia sudah di sini, di sana. Ah, bos, saya salah. Bos, bos. Jika kamu tidak ingin mati, maka segera katakan pada Kevin Wijaya untuk berhenti mencari maut. Halo Fajar. Fajar, ini tagihan kita bulan lalu. Silakan lihat. Baik. Oke, mengerti. Apa yang sebenarnya kamu mau? Kenapa kamu mendorongku seperti ini? Aku hanya akan memberi kamu 10 menit. Jika aku tidak melihatmu, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Aku mohon, ampuni keluargaku. Diam. Aku sudah memberitahumu lokasinya. Kamu tidak perlu datang, tapi pikirkan konsekuensinya baik-baik. Yo, kamu cukup awal. Apa kamu benar-benar khawatir tentang ibumu, atau kamu ingin melemparkan dirimu ke pelukan kakakmu? Chandra Gunawan, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Jika kamu ingin uang, akan kuberikan. Hei, aku di sini hari ini bukan untuk meminta uangmu. Justru sebaliknya. Aku di sini untuk memberimu uang. Bukankah kamu perlu merawat ibumu? Patuh aja temani aku semalam, dan aku akan memberimu 30.000. Aku tidak akan tidur denganmu. Aku akan menyiapkan uangnya. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku bilang terus terang, 30.000 itu hanya karena kamu belum pernah pacaran. Kamu pikir kamu suci banget? Jangan lupa, kamu nggak cuma berhutang uang, tapi biaya perawatan ibumu ke depannya juga besar. Kalau nanti kamu jadi milikku, kamu bisa mencicilnya. Begitu aku digaji, aku pasti bayar semua biaya pengobatan. Dengan gajimu yang pas-pasan, kamu pikir cukup buat bayar hutang? Aku sudah kasih kamu jalan keluar yang jelas. Kenapa kamu nggak segera berterima kasih? Kalau uangnya nggak cukup, aku bantu bayar. Pak Fajar, apa yang Anda lakukan di sini? Hanya lewat. Putri, kenapa tidak bilang kalau ada masalah? Dari mana kamu muncul? Jangan berkeliaran begitu saja kalau tidak ada keperluan. Kamu nggak tahu itu berbahaya? Tentu aku tahu berkeliaran begitu saja itu berbahaya, tapi aku lihat kalian sepertinya tidak mengerti. Maksudmu? Maksudku kamu dalam bahaya sekarang. Ya. Kamu pikir kamu tokoh utama? Teman-teman, tangkap dia.
Apa yang kalian lihat? Cepat tangkap dia. Kamu lagi ngapain? Jangan kesini. Jangan mendekat. Jauhi aku. Keluargaku punya tambang. Percaya nggak? Berani kamu mukul aku? Sepupuku kenal orang di kantor. Percaya nggak? Bagus kamu punya uang buat rumah sakit? Hei, bos, aku salah. Jangan pukul aku, jangan pukul. Ayo pergi. Ayo. Pak Fajar, aku sudah merepotkan Bapak. Mereka bukan orang baik, pasti mereka akan menyusahkan Bapak nanti. Kalau mereka ganggu lagi, bilang saja sama aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Yusin, dengarkan nasihatku. Ceraikan pengemis itu secepatnya. Dia suamiku. Kenapa aku harus menceraikannya? Kamu adalah wanita yang diincar oleh Randy Saputra. Apa kamu tidak tahu metodenya? Tuan muda Randy bilang selama kamu belum berhubungan intim dengannya, dia tidak akan keberatan. Dia tidak tahu malu. Dan kamu? Siapa kira-kira dirimu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kalau mau menikah, nikahi saja dia. Bilang padanya aku sudah tidur dengan suamiku. Kamu, Yusin, jangan tidak tahu terima kasih. Jangan kamu. Aku melakukan ini demi ayahmu. Apa kamu mau hanya menonton perusahaan ayahmu bangkrut? Apa kamu pikir dengan mengatakan ini aku akan kompromi? Perusahaan ayahmu sedang menghadapi krisis utang. Dana bantuan tahap pertama dari keluarga Randy sudah ditransfer. Tuan muda Randy secara jelas mengatakan ingin bertemu denganmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jika kamu tidak ingin melihat perusahaan ayahmu bangkrut, maka temui dia. Tentu saja, keputusan ada di tanganmu. Ibu tirimu, begitu terburu-buru menjualnya. Sepertinya dia akan mendapat banyak keuntungan. Kamu sangat berharga, Dad. Apa maksudmu jual? Jika tidak bisa bicara dengan benar, diamlah. Ada apa? Kamu bilang akan membantu keluarga kami. Melewati masa sulit ini, kan? Tentu saja. Aku harus pergi malam ini. Bisakah kamu ikut denganku? Kamu adalah istriku. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Nona, Tuan tidak ada di rumah. Nyonya menunggumu di ruang rapat. Siapa orang ini? Apa kamu tahu, dalam keadaan seperti ini, kamu tidak boleh terlalu dekat dengan pria. Namaku Fajar Ramadan, dan aku suami Yuxin. Kamu sudah lupa aku secepat ini? Kamu pikir kamu siapa? Apa aku harus mengingatmu? Dan apa kamu punya hak untuk berada di sini? Dia suamiku. Ini rumah ayahku. Aku pikir dia punya hak penuh untuk berada di sini. Semua orang tahu kamu sengaja mencoba membuat ayahmu marah dengan menikahi pemulung ini. Aku menyarankanmu berhenti di sini. Dan kamu, dasar bodoh yang tidak tahu tempat, bertindak seperti menantu yang tinggal di rumah memberimu rasa bangga. Aku tidak tahu kenapa kamu bersama Yuxin, tapi aku harus memberitahumu Tuan Muda Randy bukanlah orang yang bisa kamu main-mainkan. Masih belum terlambat untuk menceraikan Yuxin sekarang. Aku tidak pernah berpikir untuk menceraikan Yuxin, dan urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku mencoba berbicara denganmu dengan baik, tapi kau benar-benar menganggapnya serius. Kamu bodoh tak berguna yang tidak tahu tempatmu. Sampah, masih mencoba naik setinggi itu. Hanya karena kau punya wajah cantik kau pikir bisa menipu gadis-gadis muda, dan kau. Ini sungguh menyedihkan.
menolak tuan muda bangsawan dan bersikeras menikahi pemulung. Aku lihat kau, sama seperti ayahmu, tidak bisa mengubah takdir miskin yang melekat. Siapa yang kau panggil begitu? Kau berani memukulku. Kau. Hari ini, atas nama ibumu yang sudah meninggal, aku akan memberimu pelajaran. Ah? Nyonya, Apa yang kau lakukan? apa yang kau lakukan? Aku akan mencari bantuan. Sebaiknya kau jangan panggil siapapun, atau aku tidak akan keberatan melakukan ini pada wajah nenek tua jelek ini, dan mencakarnya. Kau, jangan mendekat. Sebaiknya kau jangan paksa aku melanggar sumpahku. Mulutmu benar-benar kotor, membuatku ingin menamparmu beberapa kali. Kau ingin melakukannya sendiri atau aku yang melakukannya? Kau, apa yang kau katakan? Aku akan lakukan, aku akan lakukan. Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Kau ingin aku melakukannya sendiri? Istri, ayo pulang. Fajar, bisakah kau tidak terlalu impulsif? Apa kau tahu konsekuensi melakukan ini? Saat kau memukulnya tadi, kau tidak setenang ini. Aku tidak bercanda. Kau tahu Dewi. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku tidak akan berani membiarkan istriku disiram air. Kau tidak lihat saat dia disiram tadi, wajahnya sangat merah sampai hampir berasap. Ada apa? Seseorang. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Apakah itu orang yang dikirim oleh Dewi? Keluarganya memiliki koneksi di daerah itu. Entah itu atau bukan, orang-orang ini tidak akan kembali hidup-hidup. Ayo. Nanti, di dalam mobil, jangan keluar dari mobil, kunci pintunya. Nak, aku tahu ada wanita di mobilmu, tapi jika kita pergi ke sana aku bisa membuatmu mati sedikit lebih lambat. Kamu selesai bicara? Kamu begitu terburu-buru mati? Jangan terburu-buru, aku akan membunuhmu, dan aku masih bisa menemukan wanita itu. Kamu mencari kematian? Bos, jangan bunuh aku. Kau dikirim oleh Dewi, kan? Iya, kami dikirim. Telepon dia. Pekerjaannya selesai? Tolong lepaskan aku, bos. Hah? Apa maksudmu? Bos, jangan bunuh aku tidak akan mengganggumu lagi. Dewi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Fajar. Aku akan membunuhmu. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Ayo, pulang. Bagaimana dengan orang-orang tadi? Aku tidak tahu. Mungkin mereka tersesat. Ayo. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan cukup uang, aku akan bilang ke rumah sakit untuk menghentikan perawatan. Ibumu saat ini hanya membuang-buang uang. Apalagi yang bisa dia lakukan? Uangku dibutuhkan untuk perawatan ibuku, jadi ini yang tersisa. Aku hanya butuh $100.000. Apa kamu tidak mengerti aku atau tidak menganggap serius ini? Tapi aku benar-benar tidak punya uang. Kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, cari jalan. Dasar orang tidak berguna. Uangku untuk biaya perawatan ibuku, aku benar-benar tidak punya uang lagi untukmu. Jadi maksudmu kamu punya uang sekarang? Berikan padaku. Berikan uangnya.
tidak berguna. Kamu baik-baik saja, Putri? Aku sudah mengatasi para perampok. Pak Fajar? Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah, kamu baik-baik saja? Dia ayahmu? Dia ayah tiriku. Dia pacarmu? Kamu tidak punya uang, sama saja kalau dia yang bayar. Kamu mau menikahi putriku? Satu harga, 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah? Menikahkan putriku sekarang. Membutuhkan mahar 200.000 dolar juga. Dengan 200.000 dolar, kamu dapat istri. Kamu tidak rugi, nak. Aku bisa memberi 200.000 dolar, tapi ingat apa yang kamu katakan? Setelah aku memberikannya, dia akan menjadi wanitaku. Jika kamu berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika kasar. Uang untuk orang, tangan ke tangan. Begitu uangnya sampai, dia milikmu. Aku berjanji, aku tidak akan lagi mengganggu ibunya. Kamu tunggu di sini. Oke. Kamu tidak rugi, nak. Pak Fajar, ada hotel di sana. Apa maksudmu? Bukankah kamu baru saja menghabiskan 3 miliar rupiah untuk membeliku kembali? Maksudku, aku wanitamu, kamu ingin melakukannya. Kamu terlalu berpikir. Aku tidak tertarik padamu. Tapi kamu baru saja bilang aku wanitamu. Tempat tidur bundar besar. 3 miliar rupiah itu hanya untuk membeli kebebasanmu, tidak lebih. Hanya itu. Kalau suatu hari kamu mau, bilang saja kapanpun. Balas dendam paling nikmat disajikan dingin. Fajar. Kalau aku tidak membunuhmu, berarti aku bukan Kevin Wijaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku datang menemuimu. Kalau soal makan malam, lupakan saja. Aku memang ingin mengajakmu makan malam nanti. Jangan salah paham, ini hanya pertemuan santai antar teman. Kamu bisa bawa keluargamu juga. Bawa keluarga? Aku tidak tahu apakah aku akan senggang nanti malam. Hanya makan bareng. Dan kita bisa bicarakan bisnis. Seperti yang kamu tahu, aku baru saja mengambil alih bisnis keluarga, dan aku ingin memperluas operasi kita. Aku rasa terakhir kali, antara kamu dan suamimu, ada kesalahpahaman, jadi aku mengajak kalian semua untuk makan bersama. Kita bisa bicarakan bisnis, loh. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bawa dia nanti malam. Apa yang terjadi terakhir kali? Kamu panggil banyak orang, tapi bagaimana kalian semua bisa berakhir di rumah sakit? Kevin, orang itu terlalu kejam. Orang-orang kita bahkan tidak bisa bertahan setengah menit. Dia juga memperingatkan aku untuk memberitahumu, jika kamu memprovokasi dia lagi, dia tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Omong kosong. Aku adalah putra sulung dari keluarga She, aku tidak pernah takut pada siapapun. Bagaimana bisa kalian pergi sebanyak itu, dan kalian semua berakhir di rumah sakit? Ambil pelajaran, cari orang yang lebih kuat. Kau dengar aku? Kevin, jangan khawatir. Kali ini, kita akan pukul dia habis-habisan, sampai orang tuanya sendiri tidak mengenalinya. Hei Fajar, di mana kamu? Istriku sayang, ada perintah apa? Pulang malam ini, kita makan malam bersama. Istriku sayang mau traktir aku makan malam? Kedengarannya bagus. Bukan aku yang mau traktir kamu makan malam. Itu Kevin Wijaya. Dia bilang ingin makan malam bersama malam ini. Kevin Wijaya?
Oke. Apa trik orang ini sekarang? Sayang, Kamu dari mana saja? Fajar. Lama tidak bertemu. Terima kasih sudah datang ke makan malam ini. aku hanya menemani istriku untuk makan malam, bukan apa-apa. Kalau begitu, terima kasih kalian berdua sudah datang. Ayo, ruang pribadinya sudah dipesan. Karena kau begitu ingin mati, akan aku kabulkan permintaanmu. Ayo. Apa kalian berdua tidak lapar? Aku pergi ke tempat teman untuk mengambil sesuatu, tunggu aku sebentar. Silakan ambil. Tidak apa-apa. Mereka sedang apa? Apa mereka merampok kita? Jangan khawatir. Tidak perlu memanggil polisi, menurutku tidak perlu. Lihat saja dulu apa yang mereka mau. Bagaimana kalau kita telepon dulu dan minta Kevin ke sini? Tidak perlu. Mereka tidak akan berani melakukan apapun. Lagi pula, kita di dalam mobil, kan? Menurutku mobil ini cukup aman. Hei! Turun dari mobil. Hei! Turun dari mobil. Hei, hei! Buka pintunya. Buka pintu dan keluar. Rampokan. Kamu nggak mau buka pintu, ya? Aku akan mendobraknya. Buka pintunya. Kalau nggak dibuka, akan kudobrak. Fajar Ramadan, kamu celaka. Mobil ini baru kubeli. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan? Aku suruh kamu pukul orang, bukan merusak mobil. Siapa sih kau? Kamu cari mati? Berani kau menyentuhku? Tahu siapa aku? Berani kau pukul bosmu sendiri? Siapa bosmu? Percaya atau tidak, akan kupukul kau sampai pingsan. Tunggu. Kau bosnya? Mobil ini punyamu? Iya. Sekarang kau tahu siapa aku. Sekarang aku tahu siapa kau. Aku dan teman-temanku lihat mobilmu bagus, dan kami ingin pinjam uang. Kalau kamu tidak mau menderita, bersikaplah bijak. Lihat apa yang kamu lakukan pada mobilku. Berantakan sekali. Kamu masih minta uang? Kamu mampu bayar? Kamu tidak mau kasih uang, ya? Aku dan teman-temanku. Kamu mau apa? Mau mati? Tendangan bayangan Foshan. Apa mereka mau memukul Kevin sampai mati? Apa kamu tidak dengar? Orang-orang ini, semua aktor yang disewa oleh Kevin, jadi mereka mau menjebakku keluar dari mobil, lalu memukulku. Tapi, mereka memukulnya terlalu keras. Berhenti memukulnya. Kenapa kamu tidak bertindak sesuai skrip? Kamu harusnya memukul yang di mobil. Dan kamu pura-pura memukul saya? Hei, berhenti memukulnya. Jangan pukul saya bosmu. Saya akan memberi kamu uang. Berhenti memukulnya. Saya akan memberi kamu uang. Berhenti memukulnya. Saya akan memberi kamu uang. Ayo pergi.
Kevin, kamu tidak apa-apa? Saya sudah memanggil ambulans. Orang-orang ini, kenapa mereka memukulinya sampai mati? Pak Kevin, bagaimana kamu bisa terlibat dengan orang-orang ini? Mereka benar-benar menakutkan. Fajar, aku akan membalasmu, dengan keahlianmu yang hebat, kenapa kamu tidak keluar dan membantuku? Maaf, saya belum pernah melihat adegan seperti ini, jadi saya ingin menonton lebih lama. Kamu, Hei, nak. Kamu kelihatan seperti orang kaya. Pinjamkan kami uang. kalian, mau apa? Oh, benar. Siapa yang kita cari? Hei, Kevin. Ada apa denganmu? Kamu kelihatan berantakan. Kamu lari kemana tadi? Aku baru saja menyewa sekelompok orang, ada apa? Kelompok yang tadi, kita hanya menyewa satu kelompok. Terlalu banyak gang di sana. Kami tersesat setengah jam sebelum sampai. Dasar bocah, kamu lebih merepotkan daripada manfaatnya. Kalian berdua saling kenal? Dia ada di sini. Ayo serang dia langsung. Kevin Wijaya, sebenarnya mau apa? Berdiri di belakangku dengan patuh. Jangan bergerak. Ah, Ayo, keroyok aku sekaligus, aku tidak mau buang waktu. Bos, kamu baik-baik saja? dasar bajingan. Bos, aku buta. Ini semua salah Kevin. Karena memaksaku melakukan ini, aku akan mengembalikan semua uang kotornya kepadanya. Bisakah kau melepaskan kami? Pergi dari hadapanku sekarang juga. Baik. Sayang, waktunya sarapan. Rasanya enak banget. Sepertinya tidak kalah dengan hotel bintang 5, sama sekali tidak buruk. Kamu sangat profesional dalam memasak, kenapa kamu tidak bekerja di restoran? Kamu ingin tahu? Pertama, batalkan kontraknya, lalu aku akan memberitahumu. Mimpi aja. Hei, Pak Fajar, apa aku mengganggumu? Oh, tidak. Ada apa? Apakah kamu ada waktu malam ini? Aku ingin berterima kasih padamu, dan mentraktirmu makan malam. Tentu, tidak masalah. Aku yang bayar malam ini. Jangan coba-coba bayar. Sayang, boleh aku pinjam mobilmu malam ini? Tentu. Oh, berdandan begitu rapi. Mau memikat siapa? Bukankah karena kau terlalu sibuk? Aku takut kau tidak punya waktu untukku, jadi aku akan mencari selingkuhan dan membawanya pulang untuk menjadi adikmu. Kau tidak tahu malu. Sebaiknya bawa beberapa lagi. Lagi pula kita punya banyak kamar. Mobilku parkir di belakang, ayo. Hei, datang, Ethan. Ethan, apa kau sering ke sini? Mereka semua sepertinya mengenalmu. Aku manajer bar ini, aku kerja paruh waktu di sini malam hari. Oh, bukankah itu berat setiap hari? Tidak, aku akan memesan minuman. Hei, Ethan. Kamu tidak ke sini beberapa hari ini, Bapak Ayu merekrut manajer baru. Tapi yang ini, posisimu, di atas manajer itu, dan juga, semua masalah harus dilaporkan kepadamu dulu. Katanya jam kerjamu juga sangat fleksibel. Benarkah? Ada apa? Seseorang melecehkanku.
Hei, Nona, minumlah bersama Leo. Jangan sentuh aku. Hei, kamu tidak kenal Leo? Bersikap sopan. Leo akan membelikanmu satu jalan. Kamu gila? Berani kau pukul aku, kamu cari masalah. Itu dia, kejar dia. Nak, kenapa tidak lari? Lari sekali lagi, biar kulihat. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Masih keras kepala? Ya? Hari ini, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Ayo lihat apakah kamu berani bicara seperti ini lagi nanti. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku yang memukulmu tadi. Kalau mau mukul, mukul aku saja. Itu tidak relevan. Hanya karena dia bersikap sombong hari ini, semua ini tentang dia. Mau apa kamu? Kamu tidak kenal aku. Apa aku harus kenal kamu? Kamu bahkan tidak kenal Leo, dan kamu masih sombong. Di kota ini, tidak mungkin ada orang yang tidak kenal Leo, kan? Orang ini kelihatan seperti orang desa yang baru sampai di kota. Leo, kamu mau aku memujinya dulu. Kalau aku memujinya, dia akan tahu. Jangan terburu-buru. Kamu punya nyali, nak. Kamu tidak punya latar belakang yang kuat. Tapi melihat kalian semua sudah mengejarku begitu lama, pikiranku saat ini adalah membuat kalian tidak pernah kembali. Tidak punya latar belakang? Jadi, tidak ada dukungan? Lalu kenapa kamu masih bersikap sombong? Serang, pukul para pria sampai mereka lumpuh, dan bawa para wanita pergi. Kenapa kamu memukulku? Apa yang kamu mau? Aku tidak memukulmu. Jangan membuat masalah untukku. Jika aku bilang, aku suka memukul orang untuk melampiaskan amarah, Bos, akan aku urus sendiri. bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Pukul mereka dengan ritme. Ini salahku. Awalnya aku ingin mentraktirmu makan, lalu mengurus beberapa urusan di klub. Aku tidak menyangka, hal seperti ini terjadi. Aku hampir selesai makan. Sebenarnya, ini juga salahku. Bagaimana kalau kita makan di tempat lain? Tidak perlu. Ethan, kamu sudah banyak membantuku, aku pasti akan mentraktirmu makan lain kali. Ayo, Tidak bawa istri kedua? jika kau berusaha sedikit lebih keras, kau akan membawa satu kembali. Kalau begitu, kau sebaiknya bekerja keras. Aku pergi ke kantor. Pak Fajar, ini surat utangnya. Biarkan aku pergi menagih utang. Ayo, Hahaha, sayang. Ya ampun, Pak Sun. Ayo selesaikan ini nanti. Jika ada yang masuk, apa yang harus kita lakukan? Kamu takut apa? Ini tempatku, aku melakukan ini di sini. Siapa yang berani mengganggu kita? Oh, ada apa? Kamu sedang apa? Cepat, cepat, cepat. ada orang? Siapa itu? Pergi. Ya ampun. Oh, tidak, tidak, tidak. Siapa? Aku sibuk. Siapa kau? Hei? Siapa kau? Apa yang kau lihat? Apa yang kau lakukan? Tuan Sun, sungguh elegan suasana hatimu. Bisnis dengan sekretaris, tidak ada bisnis, main sama sekretaris. Aku lupa bilang, aku di sini untuk menagih uang, Tagih uang? Kau dari Internasional Naga Langit? karena kau masih ingat, aku tidak mau buang kata lagi. Buang kata? Orang sepertimu berani menagih uang? Biarkan aku bilang jelas, kau membuatku sangat tidak senang sekarang. Bersikaplah bijaksana,
cepat pergi. Aku bilang dengan jelas, kamu bikin aku kesal banget sekarang. Jangan macam-macam. Cepat pergi. Kesabaranku soal utang tipis. Pikirkan baik-baik. Pertimbangkan? Hahaha. Kurasa kamu bosan hidup. Satpam. Jadi, maksudmu, kamu tidak berniat mengembalikan uang ini? Ini pertanyaan yang sangat penting, tolong jawab dengan jujur. Kembalikan uang? Apa-apaan? Kamu mau aku bayar? Kurasa kamu bosan hidup? Aku tahu kamu tidak mau membayar utang, jadi aku bisa tenang. Tunggu saja. Kalian kura-kura, baru sampai sekarang, cepat habisi dia. Ah, jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku bilang sekali lagi, aku tidak punya kesabaran. Bayar uangnya cepat. Aku bayar uangnya, jangan pukul aku. Hei, Leo, aku cucu kecilmu. Ada sesuatu terjadi di sini, bisakah kamu meluangkan waktu untuk membantu saya? Oke, aku akan ke sana sekarang. Oke, terima kasih, Leo. Oh, Leo, akhirnya kau datang. Nak, aku peringatkan kamu, bersikaplah yang baik sebentar. Aku tahu. Mereka datang ke tempatku dan memukuliku. Itu bukan memukuliku, itu memukul wajahmu. Di mana? Di dalam. Serang. Leo, aku bukan gadis seperti itu. Leo, anak ini yang memukulku seperti ini. Pak Sun, kamu tidak adil, aku sudah memberimu 3 kesempatan, kamu sendiri tidak menghargainya. Kesempatan apa, Nak? Bukankah kamu jago berkelahi? Sekarang Leoku sudah datang, kamu tinggal menunggu mati. Aku tidak peduli soal Bang Harimau atau Leo, selama kamu tidak bisa menghasilkan uang, aku tetap akan memukulmu. Hah? Leo, lihat betapa sombongnya orang ini. Kau lihat? Dia terlalu sombong, orang ini bahkan tidak menghormatimu. Apa kau anak buahnya? Bukan aku. Aku hanya lewat dan memutuskan untuk melihat. Leo, bukankah kau datang untuk membantuku? Bajingan. Tutup mulutmu. Saya tidak terlalu kenal orang ini. Hanya lewat, cuma mau lihat-lihat, tidak ada maksud lain. Lukamu sembuh cukup cepat. Baiklah, itu sudah cukup. Saya ingat saya bilang padamu, kamu harus lebih bersungguh-sungguh. Melihatnya sekarang, sepertinya kamu belum benar-benar ingat aku. Tidak, saya ingat. Sepertinya kamu tidak mengerti maksudku. Saya mengerti. Aku bilang kamu harus lebih bersungguh-sungguh. Kamu mengerti? Mengerti. Baik, aku ada urusan. Anak ini berutang uang padaku. Kamu bilang padanya. Kak Macan, anak ini terlalu sombong. Atau mungkin kita. Pengikut kecilmu ini, sepertinya tidak terlalu mendengarkanmu. Biar aku beri dia pelajaran untukmu, tidak masalah, kan? Tidak masalah. Terima kasih. Bisa kita bicarakan bisnis sekarang? Ya. Haha. Sun Chenglong, cepat bayar uangnya. Saya bayar. Sekretaris, apa yang kamu lakukan? Cepat datang. Saya perlu ke kamar kecil. Tunggu. Kita semua dewasa di sini. Berapa bunganya dari uang yang terutang? Kalian harus jelas tentang itu sendiri. Ada bunga juga? Menurut kebijakan perusahaan, kamu dengar itu? Masih menurut perusahaan? Ada masalah? Tidak masalah. Bagaimana dengan ini? Apakah baik-baik saja? Kalian putuskan sendiri.
Hei, apa kabar? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Hei, tidak apa-apa. Uangnya tidak berhasil ditarik. Kita pulang dulu saja untuk sekarang. Uangnya sudah berhasil ditarik. Apa katamu? Uangnya sudah berhasil ditarik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa memberimu uang itu dengan mudah? Kamu nggak diganggu di sana, kan? Aku masuk saja dan bilang bayar utang plus bunganya. Mereka langsung transfer. Kamu dapat uang ini dengan gampang. Gimana caranya kamu bisa bikin mereka bayar? Semudah itu. Semudah itu? Ayo, aku traktir makan malam. Putri, aku Bayu Setiawan, Direktur. Dinas Wali Kota, atasan langsungmu. Aku minta maaf atas sikapku, hari ini. Aku sungguh suka padamu, mau jadi pacarku? Jangan sentuh aku. Kalau kamu sentuh lagi, aku panggil polisi. Aku nggak terima maafmu. Bisakah kamu menjauh dariku? Kupikir mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Kamu terlalu cantik, jadi aku nggak bisa mengendalikan emosi. Bisakah kamu pergi? Melihatmu sekarang saja sudah membuatku muak. Pak Bayu, masih mau macam-macam? Fajar, aku cuma mau berdamai dengan karyawan ini. Kuharap kau urusi urusanmu sendiri. Rio adalah temanku. Aku rasa dia tidak ingin kau ngomong ngawur di sini, jadi kau bisa pergi sekarang. Apa? Emang urusanmu? Hei, halo. Kita semua satu departemen. Semakin banyak teman, semakin banyak peluang, kan? Aku sangat berharap bisa akur sama kalian semua. Tapi aku tidak ingin berteman denganmu, dan aku yakin Rio juga tidak ingin berteman denganmu. Apa katamu? Manajer Bayu, kuharap kau pergi sekarang. Aku punya temperamen buruk, temperamenku tidak terlalu baik. Jika kau memprovokasiku, aku akan kesulitan menahan diri untuk tidak memukulmu. Nak, kau pikir perusahaan ini rumahmu, ya? Menjadi anak orang kaya tidak membuatmu istimewa. Aku masih bisa membuat perusahaan memecatmu. Berhenti bicara, Ketua Dewan datang. Oh, Ibu Ketua, Anda di sini. Manajer Bayu, ada apa? Karyawan baru saya ini tidak menghormati saya, dan bahkan secara terang-terangan mengancam akan memukul saya di depan banyak orang. Itu dia. Ini karena ancamannya. Pekerjaan saya sangat terpengaruh. Saya berharap perusahaan akan menangani orang seperti ini dengan serius. Nak, bukankah kamu tadi sangat sombong? Presiden ada di sini, dan kamu masih duduk di sini. Sungguh tidak sopan. Menolehlah. Bukan begitu. Fajar dan saya berteman, itu sebabnya dia membantu saya. Tadi, Bayu melecehkan saya. Dia tidak sengaja membuat masalah. Teman? Ya, Fajar dan saya teman baik, dia ingin membantu saya, itulah sebabnya dia campur tangan. Dia bilang dia dilecehkan. Begitukah yang terjadi? Tidak, Presiden, saya. Saya hanya bertanya apakah benar. Saya hanya ingin minta maaf padanya. Buat laporan introspeksi diri untuk saya tentang masalah ini. 1 poin pelanggaran besar. Begitu saja. 1 poin pelanggaran besar. Perusahaan punya aturan dan regulasi. Kamu melecehkan rekan kerja. Itu sudah melanggar aturan dan regulasi. Tidak, Presiden, saya. Saya punya alasan untuk memecatmu. Manajer umum Fajar, kan? Saya ingin memahami situasi spesifiknya. Ikut saya ke kantor. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Gak apa-apa. Fajar Ramadan, tunggu saja. Istriku sayang sedang marah. Siapa istrimu? Tolong jaga bicaramu. Oh, Ibu Presiden, Anda mungkin salah paham terhadap saya. Apa kau bahkan menganggapku istrimu? Kau sudah mulai menggoda dengan rekan wanita begitu cepat. Apa menurutmu ini menyenangkan? Aku baru mulai di perusahaan. Mana mungkin aku menggoda rekan wanita? Itu hanya interaksi profesional. Dari nadamu, kau punya pikiran itu. Kau hanya belum bertindak saja. Istriku sayang, jangan marah. Tidak ada apa-apa di antara kami. Aku tidak punya niat seperti itu padanya. Bukankah aku harus marah? Jika aku tidak menangkapmu hari ini, kau tidak berniat memberitahuku, kan? Aku akui, ini salahku karena tidak memberitahumu. Tapi aku benar-benar tidak punya perasaan padanya. Aku tidak peduli meskipun kamu tidak punya niat buruk. Katakan, apakah kamu suka rekan kerja perempuan itu? Tidak, sungguh.
Tidak. Mereka bilang kamu fasih beberapa bahasa dan sangat paham tentang posisi pasar. Katakan, dari mana kamu belajar semua ini? Kemampuanmu kuat, tapi kamu tidak bilang. Apakah menipuku menyenangkan? Aku tidak pernah bilang aku tidak mampu, dan aku punya banyak kelebihan lain, terutama. Berhenti. Pertama, lihat baju baru ini. Bicara soal posisi pasar. Hal-hal ini, aku hanya manajer umum Departemen Pemasaran. Kamu tidak perlu tanya aku, kan? Apa kamu tidak ingin jadi direktur pemasaran? Entah jadi atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, aku ingin bekerja di perusahaan istriku. Pergi sana. Kemampuan kerja Bayu lumayan. Hanya karakternya yang tidak baik. Aku masih memakainya sekarang karena terpaksa. Kalau kemampuanmu cukup baik, kamu bisa mengambil alih. Kalau begitu aku coba. Kemampuan bahasa asingmu cukup bagus. Kamu harus ikut perjalanan bisnis denganku mulai sekarang sebagai penerjemah pribadiku. Hah? Ada apa? Kamu tidak terlihat senang? Siapa bilang aku tidak senang? Aku senang asal gajiku lebih besar. Untukmu, sayang, aku bahkan tidak butuh uang tambahan. Bima, kalau presiden menyulitkanmu, bilang saja padaku, aku akan carikan kamu pekerjaan, pasti gajinya lebih besar dari gajimu sekarang. Terima kasih. Bima, kita sudah saling kenal lama, apa kamu tidak pernah berpikir untuk minta nomor teleponku? Aku sudah punya nomor teleponmu. Itu ada di CV-mu di perusahaan, kan? Kalau begitu sebutkan untukku. 158,08108,817. Kamu tahu nomor teleponku, tapi aku tidak tahu nomormu. Itu tidak adil sama sekali. Kalau begitu aku pulang. Sampai jumpa besok. Keluar. Kalau ada masalah, langsung selesaikan saja. Aku tidak mau buang waktu. Pak Zhang, apakah itu Anda? Siapa kamu? Bagaimana kamu kenal aku? Pertama, kamu harus bilang ke aku, apa yang sebenarnya kamu mau? Kamu mau membunuh Putri? Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu jelaskan ini dengan jelas ke aku. Apa yang terjadi di sini? Jangan pikir hanya karena Pak Hong sakit, kamu bisa merebut kekuasaan. Putri tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan gunakan Putri untuk mengancam nona muda itu. Pak Hong, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Masih pura-pura bodoh? Aku tahu tujuanmu. Aku tidak mau buang-buang kata denganmu. Bisakah kamu mengalahkanku? Kamu seharusnya tahu sendiri. Aku baru bilang akan mematahkan kakimu. Apa kamu percaya aku bisa melakukannya sekarang? HMPH, meskipun kamu membunuhku, aku tidak akan takut padamu. Aku tahu kamu tidak takut. Tapi jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, apakah kamu di sini untuk menghadapiku, atau untuk menghadapi Rio? Aku akan menelanjangimu sekarang, dan mengikatmu di pohon. Berhenti pura-pura bodoh. Tentu saja, aku di sini untuk menghadapimu. Hubunganmu dengan keluarga Ayu, tidak ada hubungannya dengan Putri. Jika kamu punya masalah, hadapi aku. Siapa yang diprovokasi Ayu kali ini? Rio tidak memiliki marga Deng, kan? Kamu masih pura-pura bodoh. Pak Zhang, kamu masih ingat aku, kan? Wajar. Aku tahu kemampuan bela dirimu bagus. Tapi aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Sepertinya nona muda yang memberimu wewenang mengelola klub adalah pilihan yang tepat. Cepat ceritakan apa yang terjadi. Apa hubunganmu dengan Rio? Pertanyaan itu seharusnya dariku, kan? Bagaimana kau kenal Putri? Apa Putri teman sekelasmu? Bukankah kau sudah mulai bekerja? Ah, dia karyawan di perusahaanku. Kami baru saja pulang bersama setelah kerja hari ini. Ah, begitu. Putri adalah anak tidak sah dari kepala keluarga Deng. Kakak perempuannya adalah Ayu. Apa kau tidak tahu? Bagaimana aku tahu semua itu? Dan siapa sebenarnya yang diprovokasi keluarga Deng? Apa yang terjadi? Sejujurnya, hari ini murni kesalahpahaman.
Putri tidak mengerti banyak hal, dia tidak sadar akan banyak hal. Jangan beritahu dia. Aku berharap Putri dapat hidup tanpa beban.